Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Pradipto, NPM 2016-4550085. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 6 dengan judul Desain Stasiun Kereta Api Tanah Abang. Berikut adalah penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi site yang saya peroleh dari survei bangunan atau dari lapangan. Lokasi site beralamatkan Jalan Jati Baru Raya, Jalan Ciledug Timur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Luas lahan kurang lebih 20.400 meter persegi. KDP 40%, KLB 0, KB 4, KDH 30%, KTB 55. Topografi, keadaan kontur tanah rata. Pelengkapan fasilitas yang ada di site tersedia jaringan listrik, PDAM, komunikasi, dan drainase. Batasan site sendiri, pada sebelah utara ada flyover Jalan Jati Baru Raya. Timur akses dua arah pada Jalan Jati Baru Raya dan pemukiman penduduk. Di sebelah selatan terdapat akses dua arah dengan dua jalur jalan pada Jalan KS Tubun. Sedangkan pada di sebelah barat terdapat Sungai Ciliwung. Pada gerbang utara atau pintu masuk utara, pintu masuk utara akan menjadi entry hall utama dan juga tempat parkir baik mobil maupun motor. Untuk para driver online dan juga sarana transportasi umum lainnya. Untuk gerbang timur akan menjadi Skybridge yang menghubungkan dengan Pasar Tanah Abang untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan transportasi. Berikutnya analisa site. Ada beberapa masalah makro dan mikro pada site yang dapat saya temukan. Yang pertama, bagian depan bangunan stasiun kurang penghijauan. Lalu bagian depan bangunan stasiun sirkulasi keluar masuk pejalan kaki yang hanya dibatasi kerucut lalu lintas. Yang ketiga, sirkulasi tangga dari peron menuju koridor gate sangat crowded. Pengguna menggunakan tangga turun sebagai tangga naik. Yang keempat, kurang luasnya ruang tunggu di peron menyebabkan pengunjung menunggu di area sirkulasi difabel. Di sana juga terdapat gudang yang terbengkalai, parkir kendaraan yang kurang memadai, masih banyak lahan kosong yang terbengkalai, gerbang masuk yang tidak memadai, dan banyak pedagang kaki lima. Di luar site juga sangat padat. Lalu analisa matahari. Arah matahari terbit dari arah Jalan Jati Baru Raya dan terbenam di arah Jalan Taman Bunga 1. Potensi sinar matahari dapat dijadikan pencahayaan alami yang maksimal untuk mengurangi penggunaan daya listrik atau hemat energi. Arah angin terbesar dari arah utara ke selatan. Dan potensi ini dapat dijadikan penghawaan alami pada area dalam bangunan untuk mengurangi penggunaan listrik juga. Untuk merespon analisa site guna untuk desain yang akan saya buat, saya memiliki solusi dengan menggunakan bahan material kaca sebagai sumber pencahayaan alami. Lalu menggunakan dinding void dan kisi-kisi atau roster untuk memberikan sirkulasi udara secara alami ke dalam bangunan. Dan yang ketiga, atap dibuat korporasi
untuk cahaya masuk. Selain memiliki fungsi sebagai aliran udara dan pencahayaan alami, juga memiliki nilai estetika pada bangunan. Berikutnya, site Tanah Abang berada di Jalan Jati Baru Raya, Jalan Ciledug Timur, Kecamatan Tanah Abang, memiliki luas kurang lebih 20.000 meter persegi. Zoning hijau itu area publik atau parkir area, titik kumpul transportasi massa, dan sebagainya. Yang berwarna biru, biru tua, semi public. Untuk ticketing, gate entrance, dan retail. Yang berwarna oranye, privat atau lobby, ruang informasi, ruang laktasi. Lalu yang berwarna merah adalah service area. Pada sirkulasi, tingkat kemacetan tinggi berada di gate utara dan timur, dikarenakan angkutan umum yang terparkir, banyaknya pengguna jalan termasuk kendaraan pribadi dan pedagang. Pejalan kaki, jalur masuk untuk pejalan bisa melalui Skybridge atau JPO dan pintu utama utara. Dengan permasalahan yang ada di atas, stasiun Tanah Abang bisa dikategorikan belum terintegrasi dengan baik dengan wilayah sekitar sehingga sulit untuk akses ke dalam stasiun. Berikutnya ada konsep ruang luar. Analisa vegetasi, jumlah pepohonan di lokasi site tidak cukup banyak. Perlu relokasi atau penataan dan memperbanyak jumlah pepohonan untuk menyesuaikan dengan konsep green building. Dan juga sebagai barrier alami untuk meredam suara yang masuk ke bangunan, juga sebagai sumber resapan air alami. Area parkir diberi ruang penghijauan sebagai sumber resapan air sesuai dengan konsep green architecture. Untuk trotoar menggunakan tanaman yang tidak terlalu tinggi sebagai pembatas jalan dengan trotoar untuk pejalan kaki. Di sini juga saya memanfaatkan drainase sebagai pengairan tanaman di area parkir. Sedangkan pada shelter bus stop dibuat lebih sederhana dan fungsional, dan jalur pedestrian yang aman dan nyaman untuk memudahkan akses ke dalam stasiun. Berikutnya ada analisa kebutuhan ruang serta analisis aktivitas pengguna. Ada berbagai macam calon pengguna, mulai dari kepala stasiun hingga pengunjung, dengan berbagai aktivitasnya. Kemudian konsep perancangan yang saya ambil adalah konsep urban futuristik. Yang mana konsep urban futuristik yang mempresentasikan kebutuhan dan mobilitas masyarakat perkotaan yang serba cepat dan praktis. Oleh sebab itu, desain urban futuristik merupakan pilihan tepat sebagai salah satu solusi desain yang fungsional dengan karakter perkotaan yang unik dan minimalis. Dan tentu saja mengacu pada green arsitektur. Selain memudahkan unsur arsitek dan manusia, karakter urban design juga harus bersifat modern dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat membentuk ekosistem yang mandiri dan teratur. Secara urban design diartikan sebagai seni penciptaan, proses pembentukan dan mengatur tata kota dengan menyeluruh, mulai dari desain bangunan, ruang publik, transportasi, dan ekosistem manusia. Umumnya, urban design menitik beratkan pada penampilan dan fungsi
dalam penataan kota yang terintegrasi. Proses tersebut juga secara tidak langsung akan membentuk sebuah ekosistem yang berhubungan antara tempat tinggal dan hubungan antara manusia dalam satu ruang lingkup. Untuk tema desain perancangan meliputi ruang dalam dan ruang luar yang diambil dari transportasi bentuk geometri dari prinsip simbiosis antara alam dan manusia. Untuk bentuk bangunan sendiri dirancang dengan menggunakan penambahan bentuk menurut kebutuhan ukuran, bentuk dasar atau keberdekatannya yang dipadukan dengan arsitektural. Alam dan manusia untuk bisa saling menguntungkan satu sama lainnya dan hidup bersama. Di bawah ini ada beberapa gambar, contoh gambar gaya arsitektural dengan tema futuristik. Berikutnya gubahan massa. Menggunakan konsep cut and fill. Mengambil bentuk geometri, kubus, memberikan kesan dinamis dan stabil. Tambah massa bangunan yang dapat digunakan sebagai lobi dan tiketing. Menambah massa bangunan yang dapat digunakan sebagai penghubung antar bangunan. Di sini saya mengaplikasikan pada gubahan massa dengan menggunakan atap kaca yang berfungsi sebagai skylight atau sistem pencahayaan alami dan bukaan besar untuk penghawaan. Juga menggunakan atap kaca yang berfungsi sebagai skylight ini saya berikan agak maksimal pada gubahan massa konsep cut and fill ini. Berikutnya adalah site plan. Yang nomor 1 itu adalah area parkir motor. Nomor 2, area parkir mobil. Yang nomor 3, area drop off angkutan umum. Yang nomor 4, entrance stasiun dari arah utara. Nomor 5, entrance pejalan kaki. Dan yang nomor 6 adalah hall bawah dari bangunan utama. Kemudian ada site plan parsial 2. Nomor 7 adalah akses atau naik turun dari tangga untuk menuju ke hall atas. Dan yang nomor 8 adalah peron. Berikutnya ada block plan parsial 1. Lalu ada gambar block plan parsial 2. Dan ini gambar denah hall atas. Berikutnya ada tampak hall atas. Ini juga ada tampak samping kiri, samping kanan hall atas. Lalu ada gambar potongan A dan potongan B dari hall atas. Ini ada denah underground untuk menuju atau akses dari peron ke peron. Ini ada gambar potongan underground, ada potongan A, potongan B, dan potongan C. Ini ada juga denah jembatan. Ada potongan A dan potongan B dari jembatan.
Lalu ada denah hall bawah. Berikutnya ada gambar potongan A, potongan B dari hall bawah. Ini ada beberapa gambar perspektif yang saya buat